divisi pentas seni ribet. Kita kan OSIS, bukan panitia festival. Ya ampun Gina, setiap rapat idemu terus yang menang. Jujur aja ya Gina, setiap rapat OSIS idemu terus yang dipakai dari lomba bulan lalu, lomba bulan sebelumnya. Aku kan anggota kreatif di organisasi ini, tapi ideku kayak nggak pernah didengar. Iya, ini bukan soal ide siapa yang harus menang. Ini tanggung jawabku sebagai koordinator. Kegiatan harus on time. Kalau bikin pentas seni terus anggarannya jebol, siapa yang mau jawab ke kepala sekolah? Kamu. Guys, jangan ribut dong. Aku setuju sama Gina. Soal dana, bulan lalu tuh sudah memakan banyak biaya gara-gara berisnya buat peserta. Aku nggak mau kita bermasalah lagi. Soal pentas seni, keren sih, tapi realistis nggak? Patra, kamu juga, kamu selalu mikir soal uang terus. Kita kan bisa cari sponsor dari alumni atau bikin pentas ini yang nggak wajar. Ya sudah, kalau gitu Kia aja yang jadi koordinator bulan depan. Kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Aduh teman-teman, tenang dong, ini kondisinya udah nggak kondusif lagi buat rapat. Kita maunya kegiatan yang cepat, aman, dan juga tidak bikin masalah sama sekolah. Kalau Patra, fokusnya di anggaran sama agar gak kena marah. Kalau dia punya yang lebih kreatif, agar siswa bisa senang dan OSIS bisa langka. Padahal kalau dipikir-pikir, tujuan kita sama loh, itu bikin kegiatan yang sukses agar sekolah kita bisa bangga. Iya sih Eka, aku cuma pengen ide itu didengar aja. Kalau tadi aku ke Eka berdua sebagai anggota kreatif, nggak benar didengar. Aku ngerti kita semua punya kepentingan yang berbeda, tapi kalau kalian tahu, itu justru malah kekuatan bikin kita loh. Gimana kalau kita gabungin aja? Kita tetap bikin lomba antar kelas, tapi untuk bentukannya ada penampilan seni yang sederhana dari perwakilan kelas, seperti idenya Gina dan konsepnya. Ya, kalau untuk pentas pembukaannya mungkin ada flash mob penampilan dan sound systemnya mungkin kita bisa pinjam di sekolah. Wah, kalau penampilan cuma satu dari tiap kelas dan dekornya minimalis, pasti dananya aman. Jadi kita tinggal nambah 500.000 buat hadiah lomba. Selama nggak nambah waktu persiapan lebih dari seminggu dan koordinasi nggak ribet, aku oke. Malah bisa jadi ice break yang keren kan? Yes, aku bisa urus konsepnya dengan tema kelas kreatif sederhana, tapi estetik yang itu pasti akan banyak siswa yang rekam dan share. Lihat, kita semua saling melengkapi. Ada Gina yang urus timeline, Fatra yang cek budget, kemudian Kia yang handle kreatif. Kalau aku koordinasi kecil-kecilan. Mungkin aku terlalu kaku tadi, fokusnya cuma agar bisa selesai kegiatannya. Makasih ya Eka, kamu udah bikin aku sadar. Diskusi kayak gini emang bikin kompetisi yang matang. Nggak bakal ada yang merasa kalah. Ya, aku merasa lebih dihargai sekarang. Dalam sebuah tim, perbedaan bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berhenti saling mendengarkan. Micro leadership mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak selalu soal posisi atau kekuasaan, akan tetapi tentang empati, komunikasi, dan keberanian untuk menjadi penengah. Ketika kepentingan disatukan, keputusan menjadi lebih kuat dan tim tumbuh bersama. Karena pada akhirnya, pemimpin sejati adalah mereka yang membuat semua